Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Aulia dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dengan NIM 40400121053 dari kelas 1 AP2. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang 1. Pola Islamisasi di Nusantara. Yang kedua, jalur Islamisasi di Nusantara. Yang ketiga, bagaimana penerimaan masyarakat di Nusantara. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pola Islamisasi di Nusantara. Jadi pola Islamisasi di Nusantara ada dua tahapan atau dua metode, yaitu yang pertama metode top down, melalui pucuk terlebih dahulu baru di akar rumput. Jika raja atau penguasa memeluk Islam, raja otomatis mengikutinya. Strategi ini diterapkan di kerajaan-kerajaan dengan struktur patronisme yang kuat seperti di Malaka dan Goa. Raja adalah bayang-bayang bahkan keturunan dewa di muka bumi ini. Ia adalah manifestasi suprastruktur yang ada dalam piramida kekuasaan. Ketika puncak piramida dikunci, struktur bawah akan mengikuti. Jika dilihat, metode ini bisa berhasil jika raja memiliki karisma yang kuat, militer solid yang didukung panglima yang loyal, dan tidak memiliki negara vasal. Diplomasi dai atau mubalik juga dilakukan secara simultan dan berkesinambungan serta memiliki pengaruh kuat di kalangan elit istana. Hal ini akan menjadi pertimbangan seorang penguasa saat memeluk Islam dan melakukan Islamisasi di kalangan akar rumput. Setelah mempertimbangkan stabilitas kekuasaan internalnya dan geopolitik di kawasan eksternalnya. Yang kedua, pola bottom up. Ini pola yang dijalankan oleh Wali Songo dan murid-muridnya. Islamisasi Majapahit adalah salah satu contohnya. Para penyebar Islam menyisir kawasan pinggir terlebih dahulu di kawasan pesisir dengan mendirikan kantong-kantong santrinisasi. Mereka tidak merengsek langsung ke elit istana karena menimbang resiko instabilitas dan dampak yang akan menimpa basis-basis santri yang telah terbentuk. Strategi ini bisa dijalankan dengan mempertimbangkan karisma raja mulai pudar, sungguh pun ia tetap dianggap sebagai titisan dewa. Negara-negara vasal mulai membangkang. Banyaknya penguasa lokal yang memiliki daya tawar terhadap pusat, serta aspek geopolitik yang tak lagi setangguh dulu. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jalur Islamisasi di Nusantara. Berikut merupakan jalur-jalur Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, jalur perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara, karya Uka Jandra Sasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Pada sekitar abad 7-16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang internasional, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ramainya aktivitas perdagangan Nusantara menjadi faktor penting dalam kesuksesan Islamisasi Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang kedua, jalur pernikahan. Jalur pernikahan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Pernikahan dengan putri raja bangsawan dan kerajaan juga membawa pengaruh lebih kuat dalam penyebaran Islam karena pernikahan yang membuahkan keluarga Muslim yang soleh mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Bahkan, semakin banyak kalangan keluarga istana memeluk Islam dan lambat laun kerajaan yang tadinya bercorak Hindu-Buddha perlahan menjadi bercorak. Ketiga, jalur pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren.
Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berperan melahirkan guru agama, kiai atau ulama. Maka dari pesantren inilah muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui. Yang keempat, jalur tasawuf. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam karya seni sastra berupa babat dan hikayat. Yang kelima, jalur seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu penerimaan masyarakat di Nusantara. Penerimaan Islam di Nusantara disambut dengan baik, utamanya para masyarakat dan para pedagang. Kemudian merambah ke raja-raja di kerajaan pesisir. Alasan Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. 2. Tata cara peribadahan cukup sederhana. Ketiga, tidak mengenal kasta.